Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka wa'tini ma'aka abada. Segala puji yang pantas menerima puji adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pencipta semesta alam, serta selawat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang setia dan keturunan zuriat beliau sampai akhir zaman, sahabatnya serta aulia Allah dan pengikutnya, para pengikutnya seperti kita sampai akhir hayat. Dan juga mohon izin pada Sultan Aulia fi hadzal zaman Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qadasallahu Ishrah serta pengarsa Umi, izinkan saya yang fakir ini ingin sekedar menyampaikan hikmah ilmiah yang merupakan suatu yang diajarkan oleh Abah kepada kami. Ingin kita mengulang, sebenarnya kita mengkaji ulang kembali. Dan juga kehormatan saya kepada koordinator Monike Online Dunia, yaitu Teh Susi, dan Pak Kiai yang hadir hari ini, yaitu Kiai Nur Fahmi dan Kiai Syubhan Aswabani dan ikhwan yang hadir baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak sekali yang telah disampaikan oleh para kiai, setiap munakib, setiap saat disampaikan, sehingga itu mengulang kembali, menambah ilmu kita dan mengulang kaji kembali apa yang telah disampaikan Abah, apa yang disampaikan mursyid kita, pengarsa Abah kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Kami sebagai wakil talqin atau kiai merupakan penerus lisan mursyid yang mulia Abah Haus. Kami bukanlah seorang mursyid, tapi kami juga murid, tapi menambung daripada lisan mursyid yang mulia. Semua ibadah itu merupakan perbuatan yang riya. Tidak ada ibadah dan amaliyah yang tidak riya. Arti daripada riya adalah semua perbuatan itu dilihat oleh kita sendiri, oleh manusia, dan disaksikan oleh malaikat. Apakah ada amal ibadah, amaliyah yang tidak dilihat oleh manusia, tidak didengar oleh jin, dan tidak dilihat oleh malaikat? Ada. Itulah kata apa? Yaitu zikir, yaitu talqin, yang dizikirkan, yang ditalqinkan oleh mursyid, yaitu zikir kofi. Jadi semua ibadah yang didengar oleh manusia dan malaikat, disaksikan oleh malaikat, itu semua riya, termasuk rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam itu
yang kita ketahui ada syahadat, yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat itu wajib diucapkan secara jahar, didengar oleh manusia, disaksikan oleh manusia dan malaikat. Bila ini mensyahadatkan orang yang masuk Islam. Ini perbuatan riya juga. Kenapa riya? Karena didengar, harus didengar oleh orang lain. Orang lain juga menjadi saksi. Yang kedua, ibadah salat. Salat juga merupakan ibadah riya. Kenapa dia dikatakan riya? Karena kita melaksanakan salat, apalagi berjamaah, disaksikan oleh orang ramai, apalagi kita sebagai seorang imam, disaksikan oleh makmum. Semua perbuatan kita disaksikan oleh makmum. Suara kita, bacaan kita, semua disaksikan oleh makmum dan oleh ini perbuatan riya. Jadi tidak ada ibadah yang tidak merupakan perbuatan riya. Seperti juga puasa. Rukun Islam yang ketiga puasa. Puasa juga perbuatan riya. Disaksikan oleh orang juga. Gitu. Walaupun pahala puasa itu hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan puasa yang menilai puasa hanya Allah. Karena orang tidak tahu bahwa dia itu berpuasa atau tidak. Tetapi perbuatan kita itu diketahui orang kita itu berpuasa. Ada rukun keempat, zakat, itu juga infak sedekah. Itu semua pekerjaan riya. Karena bila kita ingin mengeluarkan zakat dan infak atau sedekah, pasti kita memikir, pasti kita melihat. Yang kita lihat misalnya isi dompet kita. Misalnya kita berjalan di pasar di mana, lalu ada seorang peminta. Kita ingin memberikan sedekah kita kepada peminta itu. Lalu kita buka dompet kita, kita melihat. Di dompet kita ada lembaran 100.000, ada lembaran 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Tapi yang kita ambil 1.000 rupiah lalu kita berikan. Dan disaksikan oleh penerima. Dan disaksikan oleh kita. Itu juga perbuatan riya. Yang paling besar riya itu adalah perbuatan ibadah haji. Kenapa? Besar sekali riyanya dalam melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita berangkat saja kita sudah memberitahukan kepada semua keluarga kita. Memberitahukan kepada tetangga kita. Kepada jemaah kita akan berangkat. Lalu kita melakukan syukuran di rumah. Minta didoakan oleh kiai atau ustaz. Menjadi ijzi yang mabrur. Dan kembali dalam keadaan selamat. Pergi dan pulang dalam keadaan selamat. Belum berangkat kita sudah melakukan minta haji yang mabrur. Dan minta selamat belum berangkat. Apakah ini bukan perkara riya? Kata Abah, ini pekerjaan riya. Sungguh riya. Dalam perjalanan kita ada safar. Salat safar. Padahal itu adalah rukun Islam yang kedua. Kita lakukan. Coba dilihat oleh sana. Semua pekerjaan-pekerjaan rukun Islam itu semua riya. Tetapi kalau tidak ada riya, maka kita tidak bisa beribadah. Kalau tidak ada riya di dalam amaliyah dan ibadah, maka kita tidak bisa beribadah kalau tidak ada riya. Tapi bersyukur. Riya ini bisa riya ini bisa ditolak. Bisa ditarik dengan lokomotif, dengan bulldozer. Apa itu lokomotif dan bulldozer? Yaitu orang-orang yang sudah ditalkin oleh mursyid. Kata Abah. Yaitu zikir kopi. Zikir kopi inilah yang menarik sebagai lokomotif, sebagai bulldozer, menolak, menarik daripada semua ibadah riya kita ini kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang dikatakan oleh Allah. Maka bersyukurlah kita.
Kita telah mendapat mursyid yang mulia, Sultan Aulia fi hadzal zaman. Mursyid yang sangat suci. Dan ketinggian ilmu suciannya. Sebagai wali Allah yang sangat tinggi di zaman sekarang. Kita bersyukur pada Allah. Kita menjadi murid beliau. Bersyukur bagi saudara-saudara kita yang bisa sobah pulang kampung ke sana setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap saat berkumpul dengan Abah. Tapi apa yang didapatinya kalau hanya datang ke tempat Abah, ke Sirna Rasa, pesantren Abah Pondok Suryalaya Sirna Rasa, jauh-jauh datang dari sana, dari kepergian, dari merantau, pulang kampung, sampai kampung. Kita ketemu Abah, setelah itu kita balik ke kamar atau ke kamar tidur atau jalan-jalan. Alangkah ruginya. Pulang kampung ini ibarat kita pergi ibadah haji. Pulang dari haji, apa yang kita dapat? Kalau kita pergi ke haji sana, kita hanya di hotel, tidur, melaksanakan ibadah, cuma ibadah fardu ain aja di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Setelah itu kita pergi belanja, selfie ke sana sini, foto sana sini. Nilai ibadahnya tidak ada, nilai amaliyah tidak ada. Jauh-jauh datang, buang uang lagi banyak-banyak. Sama juga kita pergi ke tempat Abah, sobah, pulang kampung ke Abah. Kalau hanya datang ingin berjumpa Abah, ingin mencium tangan Abah aja, mencari berkah Abah. Tapi amaliyah yang diajarkan Abah di sana tidak pernah tahu. Seharusnya kita sampai ke pondok pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Kita kalau bisa dikurangi tidur kita. Kalau kita ke sana kita tidur, itu adalah kebiasaan kita selama ini di rumah kita hanya tidur. Setelah zikir jahar dan kopi lalu tidur. Ini kebiasaan kita. Sehingga kita ke sana pun kelihatan kita akan tertidur juga. Tapi kalau orang-orang yang melaksanakan amaliyah sampai kopi, zikir jaharnya sampai tengah malam, amaliyah tahajud yang diajarkan apa gitu, itu ke sana akan melaksanakan sama apa yang dilakukan di rumahnya, di rantau atau pulang kampung, sama akan dilakukan seperti itu juga. Ini walaupun saya sendiri juga tidak tahu, bukan saya mengatakan kepada ikhwan, saya juga belum tahu pulang ke sana karena saya belum pernah pulang kampung. Walaupun Abah alhamdulillah sudah sampai ke rumah saya di Aceh, melihat anaknya, muridnya yang tadinya murid secara alam roh dan menjadi murid nyata dengan datangnya ke Aceh. Alhamdulillah, ini suatu berkah dari Allah SWT, rahmat. Ini bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan, kata Abah. Tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini secara kebetulan, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada kebetulan. Maka zikir talqin itu diperlukan. Ada takdir kita yang tidak baik, ada takdir kita yang baik. Maka zikir talqin inilah yang merubah dari takdir tidak baik menjadi takdir yang baik. Dari takdir masuk neraka, jadikan ditakdirkan Allah masuk surga. Siapa yang mendapat rahmat, syafaat, hidayah, bertemu dengan mursyid? Kita-kita ini semua yang hadir sekarang, yang walaupun tidak hadir, semua murid Abah Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah Suryalaya Sirna Rasa, itu mereka sudah dibawa Abah ketiga surga yang akan dipilih. Walaupun kita mau memilih surga Jannatul Na'im, silakan. Mau memilih surga Ma'wa, silakan. Ini menurut pemikiran saya. Mau masuk surga Firdaus, silakan. 3 surga itu bebas kita masuk kalau kita sudah ditalqin, kata Abah. Tapi ada surga satu. Kalau kita melirik kepada 3 surga ini, maka surga inilah yang kita dapat. Tapi kalau kita tidak melirik pada surga ini, ada nama surga burdah. Surga burdah ini adalah
Surga yang tidak ada di dalamnya apapun. Bidadari yang kita inginkan, sungai madu yang kita inginkan, buah-buahan yang kita inginkan, istana yang kita inginkan, semua yang kita inginkan di surga-surga Jannatul Na'im, surga Ma'wa dan surga Firdaus. Di surga Firdaus ini tidak ada. Yang ada apa? Bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah. Inilah tingkat yang paling tertinggi. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, inilah surga yang paling tertinggi. Yang tidak dilirik oleh siapapun. Yang tidak terlintas di pikiran siapapun. Dan tidak pernah tersirat di kalbu siapapun. Kecuali orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mursyid-mursyid kita, seperti mursyid kita sekarang. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Saifullah Mas'ud. Mereka lah yang mampu mencapai surga murtaba yang telah dijanjikan Allah. Karena mereka tidak kepingin sedikit pun tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Jannatul Na'im Firdaus. Karena apa? Kenikmatan itu ada di dunia juga. Ingin bidadari, ada istri. Ingin buah-buahan, ada. Ingin madu, ada. Apa yang enggak ada di dunia ini ada di surga itu. Cuman di sana lebih nikmat memang. Di sini kita mau kepingin harus keluarkan uang. Sana juga keluarkan uang. Di dunia kita mengeluarkan uangnya dengan bertakwa, beramal amaliyah dan ibadah. Baru dapat memiliki. Bersyukur kita telah ditalkin oleh Abah. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita murid Abah. Maka semua amal-amal ibadah kita itu akan ditarik, akan dibawa oleh zikir yang telah ditalkinkan oleh Abah kepada kita, yaitu zikir jahar dan zikir kopi. Inilah semuanya menjadi modal bagi kita untuk melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan Abah kepada kita. Karena amaliyah dan zikir jahar dan kopi ini tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang mendapat pilihannya. Ini orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita berjumpa dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah ke-38. Mursyid Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Surya la yasirna rasya. Sultan Aulia fi hadzal zaman. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Saifullah Mas'ud Rasulullah. كرامة حضرة الشيخ محمد عبد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amaliyah dan iktibar bagi diri sendiri dan kepada ikhwan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah dan Abah, yang salah dan pernah terplesetnya lidah saya karena kekurangan ilmu yang telah yang dari. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.